Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah kita dapat hadir di majelis asyik ini dengan keadaan yang insya Allah sehat dan bahagia. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada majelis asyik kali ini saya akan bahas mengenai sabar. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah dua kata yang terdengar begitu mudah untuk dilakukan, namun kenyataannya sangat sukar untuk dijalankan. Entah kita lupa atau memang kita enggan. Roda kehidupan yang senantiasa berputar, komedi putar, yang tentunya ternyata tidak semulus yang kita harapkan. Doa-doa baik, segala rencana yang ingin kita lakukan ternyata seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim ketika mendapati halangan dan cobaan dalam hidup? Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya, betul 100. Kita harus bersabar dan berqanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sikap rela menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita menerima dengan sukarela, dengan ikhlas. Kita merasa cukup atas hasil dari apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Lalu setelah qanaah, insya Allah kita juga akan bisa bersabar dan bersyukur. Jadi apa itu sabar? Jamaah? Menahan diri dari emosi. Ya, betul. Jadi sabar adalah budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Kita menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan yang tak pantas. Terkadang kita meyakini bahwa kesabaran itu ada batasnya, betul apa bukan? Betul. Lantas kita meyakini bahwa kesabaran itu ada batasnya. Lalu jika sudah mencapai batas, apakah kita harus marah-marah? Tidak, bukan seperti itu konsepnya. Jadi tujuannya adalah semua yang telah kita lakukan, misal kita sudah melakukan sampai batas dari diri kita harus berpasrah kepada Allah dan harus meyakini bahwa apa yang telah kita kerjakan harus kembali kepada Allah sebagai tujuannya. Semua yang telah kita kerjakan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar atas segala perilaku yang telah kita lakukan. Sikap sabar juga merupakan sikap dasar dari ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir sabron jamila. Yang artinya, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Nah, sabar ini juga terdapat beberapa macam. Ada 3 macam sabar yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah sabar atas musibah. Bencana yang diakibatkan oleh perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diberikan oleh Allah ini sebagai teguran kepada kita atas apa yang telah kita lakukan. Nah, teguran ini kita jadikan introspeksi untuk kita menjalani ibadah atau kegiatan selanjutnya. Nah, itu kita harus bersabar dalam menjalaninya. Yang kedua, sabar dalam mengerjakan ibadah dan taat. Tentunya dalam beribadah yang taat, kita sangat membutuhkan kesabaran. Mengapa? Karena ibadah sejatinya adalah keistiqomahan. Maka untuk menuju istiqomah, kita perlu kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankannya. Yang ketiga adalah sabar atas maksiat. Mungkin ini yang masih sering kita lakukan, jamaah semuanya. Tanpa sengaja kita lakukan. Mari kita beristighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Mungkin yang sering kita lakukan adalah seperti ketika kita sudah bercengkrama dengan teman-teman, kita sangat mengetahui bahwa bergibah itu dosa. Kita sangat mengetahui hal itu. Nah, di mana letak sabarnya? Ya itu, kita sudah mengetahui bagaimana dosanya bergibah. Nah, kita menahan nafsu kita untuk tidak bergibah. Nah, itu adalah sabar dalam maksiat.
Lalu, sabar ini tentunya ada manfaatnya. Sabar sebagai penolong kesabaran bisa menjadi penolong yang akan menyelamatkan seseorang dari bahaya. Bayangkan, jika kita dihadapi oleh satu masalah, jika kita tidak bersabar, kita gegabah, tentunya hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kembali lagi tadi. Yang kedua, sabar adalah pembawa keberuntungan. Tentunya kita sebagai manusia normal pasti menginginkan keberuntungan, bukan? Bukan seperti itu? Betul. Seorang yang sedang berdagang bisa, ia menginginkan dapat menerima laba yang banyak dari dagangannya. Nah, kalau tidak bersabar, mungkin dia akan bisa berbuat curang. Nah, tentunya dengan curang itu juga akan membawa akibat tersendiri. Nah, seperti itu. Ingat, Gusti boten sare, besti. Allah itu tahu mana hambanya yang mau berdoa, berusaha, bertaubat dan meminta pertolongan kepadanya, dan mana hambanya yang hanya berpangku tangan mengharapkan kelancaran dan kemudahan hidup tapi tetap diam bagikan batu. Lalu setelah kita bersabar, kita harus melengkapinya dengan bersyukur, karena sesungguhnya nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sangat banyak. Mungkin kita tidak sadar. Misal saya diberi kenikmatan bernafas, saya diberi kesempatan untuk berkuliah di kampus kita tercinta UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, itu termasuk nikmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ibrahim yang memiliki arti, seandainya kamu akan menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Nah, itu menurut saya sangat betul sekali. Saya sangat terkagum dengan kalimat tadi karena memang sangat betul. Nikmat Allah dari kita lahir, dari kita di dalam kandungan sampai kita hidup detik ini sudah sangat banyak. Ada lagi firman Allah tentang rasa syukur dalam Quran surat Ar-Rahman yang mungkin kita sudah sangat familiar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bahkan ayat tadi ini diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Masya Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu tidak bisa diingkari. Namun, kita seringkali naif dan kita mendustakannya. Kita menyembunyikan kebenaran bahwa manusia sebenarnya tahu bahwa kita telah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu sehingga kita mendustakannya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak masuk ke dalam golongan tersebut. Lalu setelah kita bersyukur, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup karena kita selalu merasa cukup dan tidak dihantui oleh rasa kurang cukup. Semoga kita semua menjadi hambanya yang sabar dan senantiasa bersyukur sampai ajal menjemput. Amin. Mungkin cukup sekian majelis asyik pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk jamaah sekalian semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.